Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5. Nama saya Prasetyo Saputra, NIM 2019 017205, akan menjelaskan tentang sampling audit dalam pengujian substantif, detail transaksi, dan detail saldo. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu sampel audit dan dalam pengujian substantif, maka kita harus tahu konsep dasar sampling dulu. Baik, sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan. Sedemikian rupa sehingga semua sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Terdapat dua risiko dalam audit. Yang pertama, risiko non-sampling dan risiko sampling. Risiko non-sampling adalah risiko bahwa auditor mencapai suatu kesimpulan yang salah dengan alasan apapun yang tidak terkait dengan risiko sampling. Risiko sampling adalah risiko bahwa kesimpulan auditor yang didasarkan pada suatu sampel dapat berbeda dengan kesimpulan jika prosedur audit yang sama diterapkan pada keseluruhan populasi. Risiko sampling dapat menimbulkan dua jenis kesimpulan yang salah. Standar akuntansi 53045C. Dalam suatu pengujian pengendalian tersebut lebih efektif daripada kenyataannya, atau dalam suatu pengujian rinci, suatu kesalahan penyajian material tidak ada padahal dalam kenyataannya ada. Tipe kesimpulan salah ini mempengaruhi efektivitas audit dan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk menyebabkan suatu opini audit yang tidak tepat. Dalam suatu pengujian pengendalian tersebut kurang efektif daripada kenyataannya, atau dalam suatu pengujian rinci terdapat kesalahan penyajian material padahal kenyataannya tidak ada. Tipe kesimpulan semacam ini berdampak terhadap efisiensi audit yang biasanya akan menyebabkan adanya pekerjaan tambahan. Tentunya akan memakan biaya tambahan juga untuk menetapkan bahwa kesimpulan semula adalah tidak benar. Jadi di sini resiko sampling itu berpengaruh bagi pengauditan ya, karena akan menimbulkan biaya yang lebih besar dan waktu yang lebih panjang tentunya. Oke, resiko sampling pengujian pengendalian. Sampel pengendalian menunjukkan efektivitas pelaksanaan sebenarnya dari pengendalian adalah, di sini ada tabel ya tentang sampel pengujian pengendalian dan efektivitasnya terhadap resikonya. Efektivitas pelaksanaan memadai, keputusan benar, tidak memadai untuk tingkat resiko pengendalian yang ditetapkan, keputusan salah, resiko menetapkan resiko pengendalian terlalu rendah. Ini kita bisa lihat sendiri, efektivitas pelaksanaan tidak memadai terhadap memadai untuk tingkat resiko pengendalian yang ditetapkan. Keputusannya salah, resiko menetapkan resiko pengendalian terlalu tinggi. Terus tidak memadai untuk tingkat resiko pengendalian yang ditetapkan. Suatu keputusan yang benar. Oke, resiko sampling pengujian rinci. Akun tidak berisi kesalahan penyajian material. Keputusan benar, tidak berisi kesalahan penyajian material. Nah, di sini akan menunjukkan kondisi sebenarnya akun yang kita telusuri atau kita rinci atau kita audit gitu loh. Bersih kesalahan penyajian material itu adalah keputusan yang salah, risiko kekeliruan, keliru menerima. Akun berisi kesalahan penyajian material, keputusan salah, risiko keliru menolak. Keputusan benar atas berisi kesalahan penyajian material. Jadi sebenarnya mengandung kesalahan penyajian material, namun ada kesalahan pengambilan keputusan atau kesalahan penerimaan di sini. Sampling selain tadi ada sampling statistik dan sampling non statistik. Jadi sampling statistik adalah suatu pendekatan sampling yang memiliki karakter sebagai berikut. Pemilihan unsur sampel dilaksanakan secara acak dan penggunaan teori probabilitas untuk menilai hasil sampel, termasuk untuk mengukur resiko sampling. Sampling non statistik adalah pendekatan sampling yang tidak memiliki karakteristik I dan maksud saya huruf I1 dan 2 gitu loh. Yang ini dan ini tidak ada di dalam sampling non statistik. Teknik sampling statistik, random sampling, systematic sampling, dan
stratified sampling. Sementara sampling non-statistik adalah haphazard sampling, block selection, and judgment selection. Tahap-tahap dalam penetapan maksud saya penerapan sampling. Tahapan yang pertama adalah perancangan ukuran dan pemilihan unsur-unsur sampling atau sampel untuk diuji. Yang kedua, pelaksanaan prosedur audit. Yang ketiga, pengevaluasian hasil sampling. Nah, di dalam pengevaluasian hasil sampling ini ada beberapa langkah lagi gitu loh. Yang pertama, menginvestigasi sifat dan penyebab penyimpangan atau kesalahan penyajian. Yang kedua, memproyeksikan kesalahan penyajian atau penyimpangan dari sampel ke populasi. Yang ketiga, mengevaluasi hasil sampling. Dan di sini kita harus baca catatan bahwa PPL ini tidak mencakup pembahasan mengenai tahap pelaksanaan prosedur dan pengevaluasian hasil sampling. Perencanaan, ukuran, dan pemilihan unsur-unsur sampel untuk diuji. Nah, tadi tahapan pertama itu perencanaan, ukuran, dan pemilihan unsur-unsur sampel untuk diuji ya. Jadi ketika merancang suatu sampel audit, auditor harus mempertimbangkan tujuan prosedur audit dan karakteristik populasi yang menjadi sumber atau suatu sampel yang akan diambil. Pertimbangan mengenai tujuan prosedur audit mencakup pertama, tujuan spesifik yang hendak dicapai dan kemungkinan kombinasi prosedur audit terbaik untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah pertimbangan suatu pemahaman yang jelas tentang apa yang merupakan suatu penyimpangan atau kesalahan penyajian sehingga semuanya dan hanya kondisi-kondisi yang relevan dengan tujuan tersebut, prosedur audit tersebutlah yang dimasukkan ke dalam evaluasi terhadap penyimpangan atau memproyeksikan kesalahan penyajian. Pertimbangan mengenai karakteristik populasi. Pertimbangan ini mencakup satu, melakukan suatu penilaian estimasi tingkat penyimpangan berdasarkan pemahaman auditor tentang pengendalian yang relevan atau berdasarkan pemeriksaan atas sejumlah kecil unsur dalam populasi. Yang kedua adalah dalam pertimbangan karakteristik populasi yang menjadi sumber pengambilan sampel. Auditor mungkin menentukan bahwa stratifikasi atau pemilihan nilai tertimbang value weighted selection merupakan metode yang tepat. Dua putusan pada tahap ini, yang pertama menentukan suatu ukuran sampel yang cukup untuk mengurangi risiko sampel sampai ke tingkat rendah yang dapat diterima. Jadi untuk menentukan satu sampel itu ditentukan tidak hanya menentukan kayak oh ini bagus kayak gitu, enggak, tapi menimbang risiko-risikonya juga. Jadi ada standar atau ukuran tertentu dari suatu sampel supaya resikonya itu berada di dalam tahap yang dapat atau yang dapat diterima atau masih bisa ditoleransi gitu. Memilih unsur-unsur yang akan menjadi sampel sedemikian rupa sehingga setiap unit sampling dalam populasi memiliki suatu peluang yang sama untuk dipilih. Nah, di sini sampling audit, pengujian pengendalian. Yang pertama, menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel dapat ditentukan melalui penerapan suatu formula berbasis statistik atau melalui pertimbangan profesional. Penentuan ukuran sampel ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. Yang pertama, penilaian risiko auditor yang telah memperhitungkan pengendalian yang relevan. Tingkat penyimpangan yang dapat diterima, tolerable deviation rate atau TDR. Tingkat penyimpangan diperkirakan terjadi dalam populasi yang akan diuji. Expected Population Deviation Rate (EPDR). Tingkat asuransi yang auditor harapkan bahwa tingkat penyimpangan yang dapat diterima tidak melebihi tingkat penyimpangan yang sesungguhnya dalam populasi. Jumlah unit dalam populasi jika kondisinya sama, dampak faktor tersebut terhadap ukuran sampel akan sama tanpa mempertimbangkan pendekatan yang dipilih, apakah pendekatan statistik ataupun non-statistik. Nah, di sini ada beberapa faktor dalam menentukan ukuran sampel. Yang pertama, penilaian risiko auditor yang telah memperhitungkan pengendalian yang relevan. Perubahan dalam faktornya itu meningkat, pengaruh terhadap ukuran sampelnya itu naik. Terus penjelasannya di sini, semakin tinggi tingkat asuransi yang hendak diperoleh oleh auditor atas keaktivitasannya operasi pengendalian, semakin rendah risiko kesalahan penyajian material yang dinilai oleh auditor dan semakin besar ukuran sampel yang diperlukan. Tingkat penyimpangan yang dapat diterima, perubahan dalam faktornya meningkat, pengaruh terhadap ukuran sampel turun. Terus penjelasannya adalah semakin rendah tingkat penyimpangan yang dapat diterima, semakin besar ukuran sampel yang diperlukan.
Jadi pada pembahasan yang ini, jadi sampel misalkan apabila suatu penyimpangan atau ukuran sampelnya rendah, maka resiko terhadap kesalahannya semakin besar gitu. Jadi tapi untuk pengukuran sampelnya semakin besar, maka tingkat penyimpangan yang diterima akan rendah. Gitu. Menentukan ukuran sampel. Tingkat penyimpangan yang diperkirakan terjadi dalam populasi yang akan diuji. Perubahan dalam faktor meningkat, pengaruh terhadap ukuran sampel naik, penjelasannya semakin tinggi tingkat penyimpangan. Nah, yang ini tadi gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan terhadap faktor atau pemilihan sampel, pemilihan ukuran sampel itu dapat menyebabkan resikonya gitu. Jadi tingkat penyimpangannya kalau misalkan ukuran sampelnya kecil gitu atau sedikit, maka tingkat penyimpangannya akan lebih besar. Tapi kalau misalkan ukuran sampelnya besar atau populasinya banyak, maka tingkat penyimpangannya akan semakin rendah. Oke, di sini bisa kita baca ya. Tidak jauh berbeda untuk populasi yang besar, ukuran aktual, populasi sedikit berdampak. Jadi jumlah unit sampling dalam populasi meningkat, dampaknya dapat diabaikan. Faktor tingkat toleransi yang auditor harapkan bahwa tingkat penyimpangan dapat diterima tidak melebihi tingkat penyimpangan yang sesungguhnya dalam populasi meningkat, pengaruh terhadap ukuran sampelnya naik gitu. Hampir sama konsepnya. Nah, di sini ada ilustrasi ya praktis untuk menentukan ukuran sampling. Ini menggunakan atribut sampling. Oke. Selanjutnya masih yang tadi ya. Jadi confidence levelnya 85%, confidence factor-nya 1,9, TDR-nya 10% dan ukuran sampel yang C sama dengan A dibagi B. Jadi 1,9 dibagi sama 10% gitu, atau 0,1 tuh. Untuk prosedur pengendalian dapat yang berjalan tidak secara harian, panduan berikut dapat digunakan di sini. Nah, di sini memilih unsur-unsur sampel. Yang pertama, auditor harus memilih unsur-unsur yang akan menjadi sampel sedemikian rupa sehingga setiap unit sampling dalam populasi memiliki suatu peluang yang sama untuk dipilih. Dengan sampling statistik, unsur-unsur dipilih dengan suatu cara yang setiap unit sampling memiliki suatu probabilitas yang diketahui untuk dipilih. Dengan sampling non-statistik, pertimbangan auditor digunakan untuk memilih unsur yang dijadikan sampel. Karena tujuan sampling adalah untuk menyediakan basis yang wajar bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi yang menjadi sumber sampel yang dipilih. Penting bagi auditor untuk memilih sampel yang representatif dengan memilih unsur sampel yang memiliki karakteristik tipikal populasi sehingga keterpihakan dapat dihindari. Metode utama pemilihan sampel adalah penggunaan pemilihan acak atau pemilihan sembarangan atau yang disebut dengan haphazard selection, dan MUS atau monetary unit sampling dan block selection. Memilih unsur-unsur sampel. Yang pertama, prosedur audit, mengambil satu sampel faktor. Misalkan di sini faktor penjualan menjadi satu populasi ya di dalam sampel dalam pengujian pengauditan. Apakah dilampiri dengan bukti pengiriman barang dan PO? Populasi yang diuji faktor penjualan, jumlah populasinya 500 faktor. Ukuran sampel 23, confidence-nya 90%, TDR-nya 10%. Metode yang dipilih pemilihan acak menggunakan random table number. Hitung sampling interval 500 dibagi 23 sama dengan 21,7 sama dengan 22 dibulatkan. Kaitkan antara angka dalam tabel dengan populasi. Misal diambil 3 angka terakhir dari tabel sebagai nomor faktor penjualan. Tentukan rute pengambilan sampel. Misal dari atas ke bawah atau lalu naik lagi ke atas. Tentukan nomor awal secara acak dari tabel sebagai sampel pertama. Misal diambil dari tabel angka 89707. Ini fakturnya ya. Jadi yang terakhir pilih sampel pilih sampel
berikutnya dengan mengikuti rute dan sampling interval yang ditetapkan. Nah, di sini udah didata ya secara statistik. Bisa lewat Excel atau SPSS di sini. Oke. Nah, di sini sampling audit pengujian substantif. Nah, di pokok pembahasan kita adalah pengujian substantif, menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel dapat ditentukan melalui penerapan suatu formula berbasis statistik atau melalui pertimbangan profesional. Penentuan ukuran sampel ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. Nah, faktor-faktornya ini nih. Apa saja? Yang pertama, risiko yang telah dinilai oleh auditor atas risiko kesalahan penyajian material. Jadi, yang pertama adalah penilaian risiko atas kesalahan penyajian material. Nah, jadi besaran ukuran penyajian material adalah sesuai angka, bisa kualitatif ataupun kuantitatif. Jadi, semakin berdampak suatu rincian tersebut terhadap laporan keuangan atau pengguna laporan keuangan, maka materialitasnya semakin tinggi gitu. Penggunaan prosedur substantif lain yang diarahkan ke asersi yang sama. Tingkat assurance atau garansi garanti yang diharapkan auditor bahwa kesalahan penyajian yang dapat diterima tidak melebihi kesalahan penyajian aktual dalam populasi. Jumlah kesalahan penyajian yang diharapkan akan ditemukan oleh auditor dalam populasi. Stratifikasi populasi, jumlah unit sampling dalam populasi. Terus jika kondisinya sama, dalam faktor-faktor tersebut terhadap ukuran sampel akan sama tanpa mempertimbangkan pendekatan yang dipilih, apakah pendekatan statistik ataupun non statistik. Nah, di sini faktor-faktornya ya. Di sini udah ada penjelasan, nanti kita bahas sama-sama atau bisa dibaca dulu ya. Selanjutnya, menentukan ukuran sampel, di sini juga faktornya ada hampir sama dengan pengujian pengendalian tadi, cuman sampel yang diambil itu tingkat materialitas kayak gitu. Selanjutnya, oke. Menentukan ukuran sampel. Nah, di sini ada menggunakan monetary unit sampling atau MUS ya. Nah, oke. Menentukan ukuran sampel, di sini proses MUS keluarkan unsur yang bernilai tinggi atau unsur kunci, hak value and key items dari populasi, hitung sampel interval, berapa jarak intervalnya, hitung ukuran sampel. Jadi ukuran sampel sama dengan populasi yang diuji dibagi sampling interval gitu. Di sini ada contoh, bisa di pause ya di video ini. Selanjutnya, memilih unsur-unsur sampel. Di sini menetapkan unsur pertama sampel secara acak. Tadi haphazard selection ya. Sampling interval ditambahkan ke unsur pertama untuk menghasilkan sampling interval kumulatif. Di sini jumlah kumulatif nilai tercatat diperoleh dengan menambahkan unsur pertama sampel dengan piutang selanjutnya. Di sini. Oke. Bisa di pause ya. Terus sifat dan luas pengujian sebagai respon atas resiko yang diidentifikasi. Di sini ada piutang, area L, toka atau pengungkapan prosedur audit. Di sini bandingkan saldo piutang dengan predictive model. Di sini luas pengujiannya. Jadi ini bentuk nyata dari itunya ya, tingkat asersinya. Jadi seperti ini. Saya sebenarnya belum terlalu bisa juga sih untuk membuat seperti ini karena ini lumayan sulit ya. Jadi saya mungkin akan menjelaskan dasar-dasarnya saja. Oke, mungkin sekian dari presentasi video pembelajaran tentang sampel audit, pengujian substantif detail transaksi dan detail saldo ya. Maaf apabila di dalam video saya banyak mengungkapkan kata-kata yang mungkin kurang jelas bagi pendengar semua. Saya mohon maaf.
Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.